Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Balik lagi dengan saya. Ini video yang kedua masih tetap mengenai perseroan, ya mengenai modal disetor dan kalau di video pertama itu saya bahas mengenai modal disetor dan PT ya. Nah di video kali ini kita akan masuk membahas mengenai akuntansinya ya untuk penerbitan saham dan transaksi terkait ya. Eee, Perusahaan yang berbentuk PT ya, perseroan terbatas ini memperoleh modalnya itu dengan cara apa ya, menerbitkan ya ataupun, menjual saham gitu ya. Nah, pemilik PT itu merupakan orang yang memiliki saham PT itu ya. Nah, modal yang diperoleh dari menerbitkan saham itu disebut dengan modal modal saham. Nah, dalam kaitannya dengan pengeluaran saham, terdapat istilah-istilah yang harus kita pahami ya dari modal saham itu. Yang pertama itu modal saham diotorisasi atau modal saham standar. Eee sorry, statuter ya atau modal modal dasar. Nah ini adalah, jumlah saham beserta nilai nominal yang dapat diterbitkan sesuai dengan akte pendirian dari PT yang bersangkutan. Nah, yang kedua, itu modal saham beredar. Itu adalah jumlah saham yang terjual dan berada di dalam peredaran, ya. Dan yang ketiga itu adalah modal saham yang belum beredar. Ini adalah, eee, jumlah saham yang sudah ada, ya, terus sudah ada juga otorisasi pengeluarannya, tetapi masih belum terjual. Yang keempat ada modal saham yang ditarik dari peredaran. Ini adalah jumlah lembar saham beserta nilai nominalnya yang pernah beredar kemudian dibeli kembali oleh si PT, ya. Yang kelima ada modal saham ditempatkan. Ini adalah selisih antara modal saham yang diotorisasi dengan modal saham yang ditempatkan. Yang terakhir ada modal saham dipesan. Ini adalah jumlah saham yang telah dipesan oleh si pembeli kepada pihak tertentu. Saham ini nanti ya yang dipesan ini baru akan diserahkan kepada pemiliknya setelah harga saham tersebut semuanya itu dibayarkan. Oke. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya nanti kita akan membahas mengenai akuntansinya, baik itu terhadap pengeluaran saham yang dengan nilai nominal, tanpa nilai nominal, ya, penjualan saham dengan pesanan, lamsam, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat. Baik, kita akan membahas yang pertama sekali adalah saham bernilai bernilai nominal, ya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa saham yang dikeluarkan oleh sebuah PT itu memiliki nilai nominal, ya, ada yang memiliki nilai nominal, ada juga tidak, ya. Nah, besarnya nilai nominal itu telah ditentukan oleh si PT di dalam akte pendirian PT itu, ya. Harga jual saham seringkali berbeda dengan nominal, itu kita ketahui bersama ya. Nah, eee, ini dapat dimaklumi karena memang, kita lihat kondisi perekonomian itu ya, serta perusahaan penerbit itu, pasti akan mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual saham. Nah, standar akuntansi Indonesia itu mengatur agar saham dicatat sebesar nilai nominalnya. Ingat kembali ya, sama seperti obligasi. Oke. Nah, apabila ternyata harga jual saham itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka kelebihan itu disebut agio. Sedangkan ya, apabila harga jual saham itu lebih rendah dari nilai nominalnya, maka selisihnya itu disebut sebagai disagio, ya. Agio ataupun disagio ini ya, untuk masing-masing jenis saham itu akan dicatat secara terpisah, ya. Agio ataupun disagio yang timbul dari penjualan saham akan dihapuskan secara proporsional pada saat saham itu ditarik dari peredarannya.
Nah, nilai nominal per lembar saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ya pada umumnya bernilai kecil. Misalnya 1.000 per lembar gitu ya. Apa ini? Apa maksud dari ini? Ya, maksudnya adalah agar bisa menghindari timbulnya disagio dan ya untuk menghemat pajak penjualan saham itu yang biasanya memang dihitung berdasarkan nilai nominal. Nah, tujuan lain ya dari hal itu adalah agar saham dapat mudah terjual. Karena apabila sahamnya itu per lembarnya bernominal tinggi, otomatis ya harga jualnya juga akan semakin tinggi dan jarang ada orang yang mau membeli saham itu tadi. Ya kan? Sama berarti seperti obligasi. Oke, baik. Ada dua cara pencatatan terhadap pengeluaran ataupun dan penjualan saham yang ada nominalnya, yang bernilai nominalnya. Yang pertama adalah otorisasi penerbitan saham dicatat hanya dalam bentuk memorial saja. Lalu yang kedua, otorisasi penerbitan saham dicatat dalam rekening pembukuan yang formal. Oke, baik. Kita perhatikan contoh ini. Dikatakan bahwa dalam pendirian PT Radian dilakukan otorisasi pengeluaran saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa dengan nominal 1.000 per lembar. Terhadap otorisasi pengeluaran saham biasa tersebut, PT Raden memiliki dua pencatatan. Yang pertama, otorisasi tersebut sebagai memorandum saja. Yang kedua, dicatat dalam pembukuan formal. Oke, baik. Yang pertama, apabila alternatif kedua yang dipilih oleh PT Radian, maka jurnalnya seperti apa? Modal saham biasa belum ditempatkan, pada modal saham biasa diotorisasi bernilai 10 juta. Kita kalikan nilai nominal sama lembar sahamnya. Ya. Nah, rekening modal saham biasa belum beredar ini disajikan dalam neraca sebagai pengurang dari rekening modal saham biasa sehingga nanti akan menghasilkan modal saham ditempatkan. Oke. Nah, sebagaimana sekarang itu si PT Radian itu harus mencatat penjualan sahamnya dengan masing-masing metode pencatatan yang tadi, ya. Maka kita lihat. Contoh, saham PT Radian yang tadi pada contoh sebelumnya terjual sebanyak 5.000 lembar dengan harga jual 10.000 per lembar. Kalau misalnya kita pakai metode yang pertama, misalnya otorisasi dicatat dalam bentuk memorandum, bagaimana jurnalnya? Ya, jurnalnya kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa ya, kita kalikan 5.000 lembar tadi ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari mana 50 juta itu Bu? Itu adalah 10.000 dikali 5.000 lembar. Nah, nilai nominal sahamnya berapa? Ya 5.000 lembar dikali 1.000 harganya kan 5 juta itulah dia modal. Ya, lalu agionya adalah selisihnya. Itu kalau kita pakai metode yang pertama. Kalau pakai metode yang kedua dicatat dalam rekening formal seperti apa? Maka jurnalnya adalah kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa belum ditempatkan ya. Sama. Ya, perhitungannya sama seperti yang barusan saya sebutkan tadi ya, 50 juta dari mana, 5 juta dari mana, agionya dari mana. Begitu ya. Nah, baik, seandainya harga jual saham biasa yang, tadi itu ya, bukan 10.000 melainkan 750 per lembar, maka dengan menggunakan metode satu ya, maka jurnalnya seperti apa? Ya, kas disagio yang muncul ya. Kas disagio pada modal saham biasa ya. Ini harga jualnya 750 bukan 1.000 ya. 750 harga jualnya, nilai nominalnya tadi 1.000 ya, gitu. Oke, baik. Nah, lalu kita lihat saham tanpa nilai nominal.
Ya, terdapat dua alasan terhadap penerbitan saham tanpa nilai nominal. Yang pertama adalah menghindari timbulnya disagio saham yang menyebabkan adanya semacam kewajiban bersyarat kepada pemegang saham. Yang kedua, sukar untuk menghubungkan antara nilai saham dengan nilai sehat dari si saham itu tadi. Meskipun demikian, jarang ada pemerintah suatu negara yang mengizinkan pengeluaran jenis saham ini, ya. Nah, kita lihat bagaimana akuntansinya, lihat ya. Contoh, PT Yudhistira menjual saham biasa yang tidak memiliki nilai nominal sebanyak 1.000 lembar. Dari penjualan itu diterima kas sebesar 25 juta. Bagaimana jurnalnya? Kas pada modal saham biasa sebesar 25 juta. Ini untuk mencatat ya penjualan 1.000 lembar saham tanpa nilai nominal dengan harga jual 25.000 per lembar. Nah, jurnal ini ya menjelaskan kepada kita bahwa pada penjualan saham tanpa nilai nominal tidak akan menimbulkan agio ataupun disagio, ya kan? Dengan kata lain, rekening modal terkait dikredit sebesar harga jual saham. Jadi seandainya harga jual saham PT Yudhistira itu adalah 20.000 per lembar saham, maka jurnalnya seperti apa? Kas pada modal saham biasa sebesar 20 juta. Ini untuk mencatat penjualan 1.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga jual 20.000 per lembar. Terkadang ya, Dewan Komisaris perusahaan yang bersangkutan itu menetapkan satu nilai terhadap saham tanpa nominal yang diterbitkan perusahaan itu. Penetapan nilai pada saham tanpa nilai nominal ini biasanya bertujuan untuk menargetkan penerimaan minimum yang akan diterima oleh si perusahaan dari penjualan saham itu. Nah, contohnya seperti apa? Gini, apabila saham biasa tanpa nilai nominal yang dikeluarkan oleh PT Yudhistira seperti contoh sebelumnya memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 20.000 per lembar dan saham itu laku terjual 25.000 per lembar, maka jurnal yang dibuat oleh PT Yudhistira untuk mencatat transaksi penjualan itu seperti apa? Kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Kasnya 25 juta, ya, agionya 5 juta, modal saham biasanya 20 juta. Jadi ini untuk mencatat penjualan 1.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditetapkan sebesar 20 juta. Ya, 20 juta dengan harga jual 25.000 per lembar. Oke. Nah, dari jurnal ini ya kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwa pencatatan transaksi penjualan saham tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditetapkan mencatat adanya agio ataupun disagio. Sama seperti pencatatan kalau tuh saham ada nilai nominalnya. Ya. Oke. Baik, kita move ke penjualan saham dengan prosedur pesanan. Oke. Nah, ada kalanya memang penjualan saham itu dilakukan dengan menggunakan prosedur pesanan. Yang dimaksud dengan pesanan ini adalah pembeli memesan terlebih dahulu kan begitu ya, atas saham yang akan ia beli. Nah, pada umumnya pesanan ini disertai dengan pembayaran uang muka dulu ya, untuk sebagian harga saham yang dipesan. Nah, saham yang dipesan biasanya baru akan diserahkan kepada si pemesan apabila si pemesan itu telah melunasi seluruh harga jual yang dipesannya. Bisa juga prosedur yang dilakukan oleh sebuah perusahaan apabila ia memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk ikut ya memiliki perusahaan dengan cara membeli sahamnya. Nah, dalam prosedur ini ya eh, dalam prosedur ini biasanya oke, dalam hal ini prosedur pesanan dilakukan dengan pertimbangan pegawai perusahaan itu tidak cukup uang untuk dapat membeli saham secara langsung. Ya, contohnya seperti apa? Ya, lihat
Seorang calon investor memesan saham PT Punta Dewa sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000, harga jual saham itu 5.000 per lembar. Pada saat pemesanan, calon investor itu membayar sebanyak 3 juta. Sedang kekurangannya akan dibayar pada bulan berikutnya bersamaan dengan diterimanya pesanan itu. Maka jurnalnya seperti apa? Ya, yang dicatat oleh si PT Punta Dewa, jurnalnya adalah kas 3 juta, piutang kepada pemegang saham biasa 2 juta, pada agio saham 4 juta dan modal saham yang dipesan 1 juta. Ya. Nah, setelah 1 bulan kemudian dilakukan pelunasan sisa harga saham yang belum dibayar dan penyerahan saham dilakukan. Ya. Nah, maka pencatatannya seperti apa? Kas 2 juta pada piutang pemegang kepada pemesan saham 2 juta. Ini untuk mencatat pelunasan pesanan saham. Lalu mencatat penyerahan sahamnya seperti apa? Modal saham biasa yang dipesan pada modal saham biasa sebesar 1 juta. Nah, pada penjualan saham dengan prosedur pesanan ini akan terdapat kemungkinan pemesan itu membatalkan pesanannya. Apabila ini terjadi ya, SAK memberi alternatif pemecahan. Ya, beberapa alternatif. Yang pertama, mengembalikan jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Yang kedua, mengembalikan jumlah pembayaran yang telah dilakukan dikurangi dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, jumlah pembayaran yang telah dilakukan diakui sebagai unsur penambah modal dan disajikan sebagai tambahan modal dari pembatalan penjualan saham. Yang keempat, mengeluarkan saham yang sebanding dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Nah, kita lihat ya alternatif ini dengan contoh langsung. Ya, yang pertama, perusahaan mengembalikan jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Contoh, misalnya saja pemesan saham biasa PT Punta tadi pada contoh sebelumnya membatalkan pesanannya. Nah, dan dengan memilih alternatif ini, PT Punta akan mengembalikan uang pesanan yang telah diterima dan mencatat seperti apa. Modal saham biasa yang dipesan 1 juta, agio saham biasa 4 juta, pada piutang kepada pemesan saham biasa 2 juta, dan kas 3 juta. Itu untuk mencatat pengembalian uang muka pesanan saham biasa yang dibatalkan. Lalu yang kedua, mengembalikan jumlah pembayaran yang telah dilakukan dikurangi dengan jumlah tertentu. Jumlah tertentu yang digunakan sebagai pengurang pengembalian uang muka pesanan pada alternatif ini biasanya merupakan biaya penjualan saham yang batal dipesan kepada pihak lain. Pengurang itu bisa juga merupakan penurunan harga jual saham yang batal dipesan ketika saham tersebut dijual kembali kepada pihak lain. Contoh, pemesan saham biasa PT Punta pada contoh sebelumnya membatalkan pesanannya. Ya, oleh PT Punta, saham yang batal dipesan tersebut dijual kembali kepada pihak lain, harganya 4.500 per lembar. Atas penjualan ini, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 50.000. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Punta untuk mencatat transaksi ini adalah modal saham biasa yang dipesan 1 juta, agio saham biasa 4 juta, piutang kepada pemesan saham biasa 2 juta pada utang kepada pemesan saham biasa 3 juta. Piutang ini pada piutang dan utang ya. Ini untuk mencatat pembatalan pemesanan saham biasa. Lalu untuk mencatat penjualan kembali saham biasa yang dibatalkan ya kepada yang batal dipesan kepada pihak lain ya, bagaimana? Kas, hutang pada agio dan modal saham. Nah, perhitungan gimana? 4.500.000 dari mana, Bu? Ya, 4.500.000 itu adalah 4.500 kali 1.000 lembar. Nah, biayanya itu adalah 50.000. Kas yang diterima adalah 4.450.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa agio saham itu tetap diakui sebesar agio yang timbul pada pemesanan saham semula. Ini dikarenakan penurunan harga jual yang terjadi dibebankan kepada pihak pemesan yang menggagalkan pesanan. Adapun saat perusahaan mengembalikan sisa kas atas pesanan yang gagal dipesan itu,
dilakukan pencatatan seperti ini ya. Eh, Utang kepada pemesan saham biasa 2.450.000 pada kas. Ya, jadi ini untuk mencatat pengembalian uang muka pesanan saham yang batal setelah dikurangi dengan biaya penjualan dan penurunan harga jual saham sebesar 550. Lalu yang ketiga kita lihat jumlah pembayaran yang telah diakui sebagai unsur penambah modal dan disajikan sebagai tambahan modal dari pembatalan saham. Ya, pembatalan penjualan saham. Dengan alternatif ini, ketika misalnya kita masukkan menggunakan contoh sebelumnya, akan dicatat seperti apa? Modal saham biasa yang dipesan 1 juta, agio saham 4 juta, pada piutang kepada pemesan saham biasa 2 juta, dan modal saham tambahan dari pembatalan pesanan saham biasa 3 juta. Nah, ini untuk mencatat pembatalan pesanan saham biasa dengan mengakui sebagai tambahan modal. Lalu yang keempat, mengeluarkan saham yang sebanding dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Ya, pada alternatif ini diakui adanya modal saham sebesar proporsi jumlah uang yang telah dibayarkan. Dengan demikian, pembatalan pada contoh sebelumnya akan dikeluarkan saham senilai 600.000. Ya, yaitu itu dari mana, Bu? 3 juta dibagi 5 juta dikali 1 juta. Dan pada pembatalan ini dihapuskan agio saham sebesar 1.600.000. Itu diperoleh dari mana? 2 juta dibagi 5 juta ya, dikali 4 juta. Atau agio saham hanya diakui sebesar 2.400.000. Ya. Di sini kita bisa menghitung bahwa jumlah modal yang disetor sama dengan jumlah uang muka pesanan batal yang telah dibayarkan, yaitu 3 juta. Ya, 600.000 ditambah 2.400.000. Maka jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat pembatalan pesanan ini adalah modal saham yang dipesan 1 juta, agio saham 1.600.000 pada piutang kepada pemegang saham biasa 2 juta dan modal saham 600.000. Ini untuk mencatat pembatalan pesanan saham biasa dengan mengakui setoran modal sebesar uang muka yang telah diterima. Oke, baik. Tadi kalau dengan pesanan, bagaimana dengan lamsam? Ya. Nah, penjualan secara lamsam ini adalah penjualan terhadap beberapa jenis saham dengan harga gabungan. Contoh, 100 lembar saham biasa dan 50 lembar saham prioritas dijual dengan harga 30 juta. Nah, masalah akuntansi yang timbul di sini adalah bagaimana mengalokasikan, ya kan, mengalokasikan harga gabungan ini ke masing-masing jenis agar memang dapat ditentukan berapa sebenarnya harga jualnya, kan begitu ya. Ya. Hal yang perlu dilakukan, ingat prinsip akuntansi mengharuskan untuk mencatat tiap jenis saham yang dikeluarkan itu dengan terpisah. Ya. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan harga jual gabungan ke tiap jenis saham. Yang pertama metode proporsional, yang kedua metode inkremental. Oke, baik kita bahas. Metode yang pertama metode proporsional. Metode ini digunakan dengan cara mengalokasikan harga gabungan secara proporsional ke tiap jenis saham yang dijual dengan dasar masing-masing harga pasarnya. Contoh, PT Bima menjual 1.000 lembar saham biasa dengan nominal 1.000 dan 200 lembar saham prioritas nominalnya 1.250. Kedua jenis saham ini dijual secara gabungan harganya 2 juta. Informasi pasar modal memberikan keterangan apabila masing-masing saham itu dijual secara terpisah, maka harga saham biasa itu 1.750 dan saham prioritasnya 3.750. Maka dari data itu kita bisa menggunakan metode proporsional untuk menentukan harga jual tiap jenis saham. Ya, bagaimana dia? Kalau kita lihat saham biasanya berarti 1.750 kali 1.000 lembar per 1.750 kali 1.000 lembar ditambah saham prioritasnya juga ya dikali 2 juta sama dengan 1.400.000 rupiah. Nah, saham prioritas juga begitu. Cuma dia di atas dia jumlah saham prioritas per seluruh sahamnya dikali 2 juta. Sama dengan berapa? 600.000.
rupiah. Nah, jadi harga jual gabungannya itu adalah 2 juta. Ya, sehingga jurnal yang harus dicatat untuk mencatat penjualan saham secara lamsam itu seperti apa? Kas 2 juta pada agio saham prioritasnya, agio saham biasa, modal saham prioritas dan modal saham biasa. Ini untuk mencatat penjualan saham secara gabungan. Nah, harga jual saham prioritas kan sudah kita cari tadi ya, nominalnya 250 ya. Itu 1.200 lempol dikali 200 lembar. Nah, kalau kita selisihkan maka dapat agio saham prioritas. Begitu juga dengan saham biasa, kita cari nilai nominalnya, berapa harga jualnya, maka kita selisihkan maka dapatlah agionya. Begitu ya? Oke, kalau kita lihat metode inkremental ya, metode proporsional itu akan mengalami kesulitan apabila harga pasar salah satu jenis yang dijual itu tidak diketahui. Makanya untuk mengatasi masalah itu kita menggunakan namanya metode inkremental. Metode ini didasarkan pada harga pasar salah satu jenis saham yang dijual secara lamsam. Harga jual jenis lainnya ditentukan sebagai selisih antara harga jual gabungan dengan harga pasar yang dapat diketahui. Nah, contoh ya, kita ambil pada data contoh sebelumnya. Apabila harga saham prioritas itu tidak diketahui secara pasti, sedangkan harga saham biasa itu 1.750 per lembar, maka harga jual saham prioritas itu bisa kita tentukan. Caranya seperti apa? Ya, kita lihat. Harga jual secara lamsamnya berapa tadi? 2 juta. Harga pasar saham biasa tadi sudah diketahui ya, 1.750 per lembar. Kalikan lembarnya berapa? Ya, maka selisihnya itulah harga jual dari saham prioritas. Sehingga nanti jurnal yang dicatat untuk mencatat penjualan saham secara gabungan, kas 2 juta, modal saham prioritasnya 250, agio saham biasa 750, dan modal saham biasa sebanyak 1 juta rupiah. Oke, nah mungkin ya dengan kita mempelajari contoh sebelumnya, ada pertanyaan ya, bagaimana jika kedua jenis saham tersebut tidak bisa ditentukan harga pasarnya, dan bagaimana jika harga pasar salah satu jenis saham itu justru lebih tinggi dari harga gabungannya, sedangkan harga pasar saham yang satu itu tidak diketahui. Nah, apabila terjadi hal itu, maka harga jual masing-masing saham itu dapat dihitung secara proporsional atas dasar nilai nominalnya. Cara ini digunakan paling tidak untuk sementara sampai memang menunggu ya diperoleh informasi mengenai harga pasar dari masing-masing saham itu tadi. Ya. Dengan menggunakan nilai nominalnya, harga jual masing-masing jenis saham pada contoh sebelumnya dapat dihitung seperti ini. Saham biasa 1.000 dikali 1.000 lembar per 1.000 kali 1.000 ditambah 1.250 kali 200 kali 2 juta. 1.600.000. Saham prioritasnya begitu, maka harga jual gabungannya itu adalah 2 juta rupiah. Oke, baik. Kita lihat penjualan saham melalui transaksi non-kas. Ya, tidak jarang juga perusahaan memberikan sahamnya sebagai imbalan dari barang atau jasa yang diterima dari pihak lain. Dalam keadaan seperti ini akan timbul masalah terhadap penentuan harga jual saham maupun harga perolehan aktiva yang diterima. Untuk menentukan nilai pertukaran itu dapat digunakan 2 dasar. Yang pertama, harga jual saham ditentukan sebesar harga pasar aktiva atau harga pasar saham yang diserahkan. Mana di antara keduanya yang paling jelas? Dalam hal keduanya dapat ditentukan dengan pasti, maka diambil harga pasar saham yang diserahkan. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip harga perolehan. Lalu yang kedua, dasar yang kedua adalah apabila harga pasar keduanya tidak bisa ditentukan dengan secara jelas, maka Dewan Komisaris memutuskan nilai pertukaran tersebut dengan bantuan ahli yang independen. Ya.
Pada transaksi non-kas harus dihindari penilaian pertukaran dengan menggunakan nilai nominal saham sebagai dasarnya. Kalaupun hal ini dilakukan, akan cenderung menimbulkan adanya secret reserve, yaitu penilaian yang terlalu rendah terhadap modal dan aktiva perusahaan. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tanpa menggunakan jasa ahli yang independen akan cenderung menimbulkan watered stock, ya, yaitu penilaian yang terlalu tinggi terhadap modal dan aktiva perusahaan dengan maksud untuk menghindari timbulnya disagio dari pertukaran tersebut. Oke, kita lihat pungutan tambahan terhadap pemegang saham. Apabila perusahaan mengalami keadaan yang tidak memiliki cukup kas untuk membiayai operasi normalnya, maka perusahaan atas persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS biasanya melakukan pungutan tambahan terhadap pemegang saham. Pungutan tambahan ini mengakibatkan adanya pemasukan kas terhadap perusahaan. Jelas, ya. Biasanya pungutan ini ya dilakukan apabila dahulunya pada saat saham dijual, harga jual lebih rendah dari nilai nominalnya. Sehingga pungutan itu dimasukkan untuk menutupi kekurangan harga jual tadi. Ya. Kas yang diterima dari pungutan tambahan ini dicatat dengan mengkredit rekening disagio saham. Namun apabila kas yang diterima lebih besar dari saldo rekening disagio saham, maka kelebihannya itu dicatat dengan mengkredit modal pungutan tambahan. Ya, pencatatan ini dilakukan pula terhadap pungutan tambahan atas modal saham yang memiliki agio. Jadi kalaupun memiliki disagio tetap, yang memiliki agio juga tetap, begitu ya pencatatannya. Oke, baik, biaya-biaya penerbitan saham, ya. Ada biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya saham. Seperti apa? Biaya cetak, advertensi, ya, administrasi, komisi, ya, fee untuk underwriter dan lain sebagainya, ya. Nah, itu semua dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengurang dari agio saham atau penambah disagio saham. Ya, dengan perlakuan ini pengeluaran kas untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan ataupun penjualan saham dicatat dengan mendebit rekening disagio saham atau rekening agio saham. Yang kedua diakumulasikan sebagai biaya organisasi perusahaan atau biaya pendirian perusahaan. Biaya ini harus diamortisasi tiap periode akuntansi selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada. Ya. Oke, baik. Ada selanjutnya perubahan bentuk perusahaan non PT menjadi PT. Kita lihat. Sebuah PT mungkin saja didirikan akibat dari perubahan bentuk awalnya. Misalnya perusahaan perseorangan, firma atau CV, ya kan? Nah, dengan demikian perusahaan tersebut sudah ada terlebih dahulu, namun terjadi perubahan bentuk, kan begitu ya? Lalu masalahnya apa? Ya, masalahnya ada di akuntansinya. Masalah akuntansi PT yang berasal dari perubahan bentuk dari non-PT adalah penentuan aktiva dari PT itu sendiri. Untuk mencatat hal tersebut, yang dapat dijadikan dasar pencatatan adalah nilai buku aktiva perusahaan terdahulu atau atas dasar harga pasar atau taksiran yang disepakati. Masalah selanjutnya adalah prosedur pencatatan transaksi itu sendiri. Nah, ada dua alternatif pencatatan yang digunakan dalam hal ini. Yang pertama, PT yang baru dibentuk meneruskan pembukuan perusahaan terdahulu. Yang kedua, PT yang baru dibentuk menyelenggarakan pembukuan baru. Contoh, ya, firma Hana yang beranggotakan Hafiz dan Novel, ya, membagi laba dengan perbandingan yang sama besar Pada awal tahun 2005 mereka menyepakati mengubah firma menjadi PT Hanafi. Secara neraca firma Hana pada akhir tahun 2004 seperti ini. Ya. Nah, Tuan Hafiz dan Tuan Noval sepakat untuk menilai kembali neraca sebagai berikut. Ya. Yang pertama, cadangan kerugian piutang dinaikkan menjadi 25.000.
Yang kedua, persediaan barang dagang menjadi 300.000. Aktiva tetap harga perolehannya menjadi 1 juta. Oke? Nah, nominal saham yang diterbitkan adalah 1.000 per lembar saham sebanyak 1.250 lembar. Yang masing-masing akan diterima oleh Hafiz 600 lembar dan Naufal 650 lembar. Jurnal yang dibuat oleh PT Hanafi adalah yang pertama jika meneruskan buku firma Hana yang terdahulu. Penilaian kembali neraca, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang aktiva tetap pada cadangan kerugian piutang dagang, modal Hafiz dan modal Naufal. Ini untuk mencatat perubahan terhadap aktiva, selisihnya 140 di kredit ke modal masing-masing anggota. Lalu ada pengakuan goodwill. Goodwill pada modal Hafiz dan modal Naufal. Ini untuk mencatat goodwill. Ya. Perhitungan goodwill dari mana? Nah, nilai saham yang diterima oleh PT Hanafi kan 1.250.000. Ya, nilai aktiva yang ditransfer itu 100.000 tambah 150 tambah 300 tambah 600 dikurang 10. Maka hasilnya 1.040.000. Nah, kalau ini kita selisihkan maka dapat goodwill. Lalu ada penyerahan saham ya untuk masing-masing anggota. Modal Hafiz, modal Naufal pada modal saham. Ya, mencatat penyerahan saham kepada pemegang saham. Yang kedua, jika PT Hanafi menggunakan buku baru, maka yang pertama mencatat penerimaan aktiva dan pasifa itu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aktiva tetap, goodwill pada utang lancar, akumulasi depresiasi aktiva tetap, cadangan kerugian piutang, dan utang kepada Hafiz dan Naufal. Ya, dilihat. Oke, itu untuk mencatat penerimaan aktiva. Lalu untuk mencatat penyerahan saham kepada Hafiz dan Naufal, seperti apa jurnalnya? Utang kepada Hafiz dan Naufal pada modal saham. Ya, ini untuk mencatat penyerahan saham. Ya. Nah, mungkin kita bertanya apa itu goodwill ya? Secara singkat goodwill itu penilaian kekayaan perusahaan yang ditukarkan dalam transaksi pertukaran atau perubahan bentuk perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pasarnya. Nah, goodwill ini termasuk aktiva. Aktiva apa? Aktiva tetap tidak berwujud. Oke, baik. Sampai di sini video mengenai akuntansi dari penerbitan saham dan transaksi yang berkaitan dengan itu. Kita akan ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.